多いね。お願いします。よろしくお願いします。Ini buat kamu, biar kamu semangat. Mari tumbuh bersama Danamon. Saatnya pegang kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan semangat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat selalu. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Fawas yang akan memandu acara UI Career, Internship, Scholarship, dan Entrepreneurship atau UICC Expo Maret 2024, Elevate Your Career Beyond Limits. Izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman di sini bahwa rangkaian acara hari ini terdiri dari UICC Scholarship Talk, Embassy of Japan, penjelasan mengenai beasiswa Mixed, yang mana di dalamnya akan ada penjelasan mengenai serba-serbi beasiswa untuk studi di Jepang. Dan sebelum itu, saya akan jelaskan mengenai UICC sendiri. UICC adalah kegiatan ekspo tahunan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Karir Lulusan Universitas Indonesia atau CDCUI yang dinaungi oleh Direktorat Pengembangan Karir Lulusan dan Hubungan Alumni Universitas Indonesia atau DPKH-UI, bekerja sama dengan Center for Independent Learning atau CILUI, serta Career Lab sebagai platform teknologi informasi lowongan kerja. UICC Expo Maret 2024 berlangsung dari tanggal 19 Februari hingga 15 Maret 2024 dan diikuti oleh berbagai perusahaan ternama. Selain itu, pada tanggal 8 hingga 9 Maret nanti, UICC Expo Maret 2024 akan diadakan secara offline di Balerung UI. Kegiatannya ada apa aja sih? Banyak dan beragam banget tentunya. Ada UICC Training, Company Talk, Scholarship Talk, dan Entrepreneurship Talk. Hal ini supaya teman-teman dapat lebih mengenal perusahaan lebih jauh dan mempersiapkan kebutuhan pasca kampusnya dari sekarang. Ayo, daftar segera di uicc.careerlab.co. Dan selain itu, UICC Expo Maret 2024 berkolaborasi dengan Career Lab. Career Lab sendiri merupakan platform end-to-end career solutions yang memberikan dukungan serta kepada mahasiswa, fresh graduates, dan profesional muda untuk persiapan karir, serta lowongan kerja yang dikurasi untuk entry level. Career Lab juga telah mendukung puluhan kampus di Indonesia dengan career management platform untuk pusat karir dan mahasiswa. Untuk info lebih lanjut mengenai Career Lab, teman-teman silakan akses careerlab.co ya. Dan kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo Maret 2024, yakni Bank Danamon, PT Pertamina International Shipping, PT Paragon Technology and Innovation, PT Facilitating Indonesia atau Uniqlo, dan tak lupa official media partner kami, diantaranya matamata.com, hops.id, Radio Solopos, Orang Solopos, Kawan GNFI, Suara.com, Event Alerts, UNJ Entrepreneur Club, Kawal Event, Big Alpha, Magang Info Underscore, Disna Kerja, Info Local Jobs, Teens, Women's Obsession, dan Men's Obsession. Sebelum kita melanjutkan sesi utama, tak lupa saya informasikan kepada teman-teman yang hadir sore hari ini untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ditampilkan pada slide yang ada pada layar teman-teman sekalian. Atau teman-teman juga bisa mengklik tautan yang dikirim oleh tim panitia pada kolom chat. Selain itu juga di akhir acara akan dibagikan link feedback form yang dapat teman-teman isi sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Saya ulangi sekali lagi, untuk mendapatkan sertifikat teman-teman dapat mengisi link feedback form yang ada di akhir sesi webinar sore hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mendaftar serta mengikuti event-event UICC lainnya melalui uicc.careerlab.co/event. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih pada acara utama kita, yakni UICC Scholarship Talk, Embassy of Japan. Penjelasan mengenai beasiswa Mixed, yang mana kita akan mendengar pemaparan dari Kak Feni Gunadi SSMPD atau akrab disapa Kak Feni selaku Study Abroad Advisor.
Selamat sore, Kak Feni. Selamat sore. Gimana kabarnya, Kak? Baik, Baik, Alhamdulillah. Sudah siapkah untuk memberikan pemaparan? siap. Baik, kepada Kak Feni, waktu dan layarnya dipersilakan. Baik, terima kasih, Kak Fawas. Oke, mungkin sebelum saya mulai, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk UICC dan Karir Lab ya, yang sudah mengundang kami untuk mengikuti acara webinar mengenai beasiswa Max. Perkenalkan, nama saya Feni, saya studi abroad advisor dari Kedutaan Besar Jepang. Dan di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan atau membagi informasi mengenai beasiswa Max. Saya izin share screen-nya ya, Kak Fawas. Oke, apa sudah kelihatan? Sudah terlihat dengan jelas dan full screen, Kak. Oke, baik, saya mulai. Jadi, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan studinya di Jepang melalui beasiswa Max atau membuka gakusho. Sebelum kita mulai ke penjelasan beasiswanya sendiri, saya akan berikan dulu sedikit gambaran umum tentang kuliah di Jepang. Jadi, menurut UNESCO, Jepang sendiri merupakan salah satu negara tujuan yang paling banyak atau terfavorit bagi pelajar Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat Jepang sendiri menempati urutan keempat. Apa saja sih pertimbangannya untuk memilih kuliah di Jepang? Jadi nomor satu, di Jepang itu terkenal atau bisa bilang sangat terkenal dengan sains dan teknologinya. Bisa kita lihat dari mereka itu salah satu penerima Nobel terbanyak di Asia dan nomor 7 di dunia. Kemudian di Jepangnya sendiri itu sudah ada banyak sekali international students dari berbagai negara. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mungkin tertarik menjalin koneksi ataupun ingin merasakan lingkungan yang banyak mahasiswa asingnya, itu bisa banget pilih di Jepang. Kemudian di Jepang juga memiliki conducive living environment, jadi bisa dibilang untuk suasana belajar itu cukup baik, dan mereka juga punya global index, peace index yang cukup tinggi di Asia. Jadi memang untuk crime-nya itu lumayan low, lumayan rendah, dan juga karena di Jepang sendiri masih banyak sekali pemandangan alam, kafe-kafe dan semacamnya. Jadi teman-teman ketika belajar di Jepangnya sendiri bisa sambil menikmati pemandangan alam, terutama yang mungkin daerah kampusnya itu ada di daerah yang lebih sepi atau yang masih banyak sekali natural scenery-nya, ataupun punya banyak sekali budaya, terutama warisan dunia mereka itu. Selain belajar, mungkin kita juga bisa juga pergi ke tempat-tempat warisan dunia. Inilah kurang lebih internal student yang sudah ada di Jepang. Dari Indonesia sendiri itu menempati peringkat kelima setelah China, Vietnam, Nepal, Korea. Jadi buat teman-teman mungkin agak ragu, agak gimana sih agak takut untuk pergi ke luar negerinya sendiri, itu sebenarnya di Jepangnya sendiri itu banyak sekali orang Indonesia ya, dan juga di sana itu juga ada yang namanya PPI juga, perkumpulan pelajar Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ada masalah, ada problem,
banyak sekali orang-orang teman-teman Indonesia kita yang bisa membantu teman-teman di Jepang. Untuk universitasnya, kalau mungkin ada yang penasaran untuk universitas di mana aja di Jepangnya itu yang banyak pelajar Indonesianya, bisa dilihat dari data di sini, University, dan kemudian ada Tokyo International menjadi referensi teman-teman yang lebih tertarik ke. Kemudian untuk gantung di lokasi teman-teman berada, pilih kuliah di lokasi yang mungkin lebih kota Bento, biaya bulanan itu bisa teman-teman memilih kuliah di daerah yang mungkin lebih itu pengeluaran bulannya itu lebih rendah. Untuk rinciannya, misalnya untuk pengeluaran kemudian juga akan ada pengeluaran untuk asuransi, transportasi, makan, dan semacamnya. Untuk langkah-langkah kuliah di Jepang, mungkin ini mungkin berlaku juga tidak hanya untuk di Jepang saja, tapi di beasiswa di manapun. Yang pertama, kalau memang tertarik untuk studi di luar negeri, teman-teman bisa yang pertama mengumpulkan dulu informasinya. Misalnya seperti apa kuliahnya di sana, jurusan apa yang mereka sediakan, bagaimana cara prosedurnya dan semacam itu bisa ditemukan informasinya melalui online itu sudah banyak. Untuk yang di Jepang, salah satunya kita bisa langsung melihat dari websitenya kedutaan melalui JASO, websitenya Study in Japan, atau langsung ke universitas di Jepangnya itu. Kemudian teman-teman bisa menentukan jurusan dan universitasnya. Tentunya sebelum kita mau kuliah kita harus sudah tahu ya jurusannya apa dan universitas mana yang punya jurusan yang paling cocok untuk kita. Di sini teman-teman bisa melihatnya dari websitenya JASO, JPSS, JGlobe, dan semacamnya. Kemudian kita bisa memilih financial support. Jadi apakah nanti studinya nanti mau menggunakan biaya pribadi atau melalui beasiswa. Dan misalnya melalui beasiswa apa saja yang tersedia dari dalam negeri, dari Indonesianya langsung ataupun langsung di Jepangnya sana. Kemudian tingkatkan kemampuan. Pada dasarnya kalau kita mau kuliah di luar negeri itu kita pasti yang paling umum itu bisa bahasa Inggris. Kalau mau kuliah di Jepang akan lebih baik untuk bisa mempunyai kemampuan bahasa Jepang. Jadi misalnya bisa membuktikan kemampuannya itu melalui sertifikat bahasa asing yang bisa teman-teman ambil melalui JLPT, TOEFL, IELTS, EJU, dan semacamnya. Kemudian kalau sudah siap untuk sudah benar-benar bertekad untuk kuliah di luar negeri atau di Jepang, teman-teman dari sekarang bisa dari jauh-jauh hari bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalnya seperti ijazahnya, transkrip nilai, surat rekomendasi, sertifikat, dan semacamnya. Dan kebanyakan dokumen penunjang ini akan diminta paling tidak itu ditulis dalam bahasa Inggris. Terakhir, teman-teman kalau sudah siap semuanya bisa langsung mendaftar ke universitas di Jepangnya langsung, dan informasinya itu biasa teman-teman bisa tanyakan melalui student affair atau international office di masing-masing universitasnya, ataupun langsung mencari beasiswa. Mau beasiswa dalam negeri misalnya sebelum ke Jepang atau beasiswa setelah kita tiba di Jepangnya nanti. Untuk program beasiswa Max, jadi untuk Max-nya sendiri itu nama aslinya kita sebenarnya Momuka Gakusho yang mungkin pemberiannya ini sudah dimulai sudah cukup lama sendiri di Indonesia sejak tahun 1954. Dan untuk jumlah penerimanya juga sudah diselenggarakan lebih dari ratusan negara di dunia. Untuk beasiswa Max-nya ini sendiri adalah beasiswa dari pemerintah Jepangnya langsung ke negara-negara yang punya hubungan kerjasama diplomasi, salah satunya itu Indonesia. Apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh beasiswanya Max? Yang pertama, Max itu sudah mengcover seluruh biaya pendidikan teman-teman. Jadi dari awal masuk seperti ujian masuk universitas sampai selesai studi itu sudah di-cover oleh Max. Kemudian per bulannya Max juga akan memberikan tunjangan hidup living cost sebesar 117.000 yen sampai 145.000 yen tergantung program yang teman-teman ambil. Kemudian tiket pesawat untuk pulang pergi Indonesia Jepang itu juga sudah di-cover. Dan pengurusan visa pelajar itu sudah dibebaskan
Terakhir, tidak ada ikatan dinas, dan artinya teman-teman kalau sudah menyelesaikan studinya, kalau memang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ataupun ingin bekerja ataupun mau pindah ke negara lain atau pulang ke Indonesia, itu terserah teman-teman. Jadi tidak ada ikatan sama sekali. Untuk cakupan beasiswa Max itu kita bedakan menjadi biaya akademik yang sudah ditanggung penuh oleh Max, dan kemudian tunjangan hidup yang bisa teman-teman pakai untuk mungkin kalau mau beli buku, mau mungkin seminar, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan semacamnya. Untuk jalur pendaftaran beasiswa Max itu sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kita ada G2G atau Embassy Recommendation, dan ada yang namanya U2U atau University Recommendation. Yang membedakan kedua beasiswa ini adalah proses seleksi dan persyaratannya. Jadi yang menyelenggarakannya. Jadi kalau untuk yang Embassy Recommendation, mau seleksi, persyaratan itu ditentukan oleh masing-masing kedutaan besar Jepang di negara masing-masing. Jadi kalau di Indonesia itu kedutaan besar Jepang di Indonesia. Sedangkan kalau yang U2U ini itu proses seleksi dan persyaratan. Jadi kalau mau tahu bagaimana untuk apply yang U2U, teman-teman bisa menghubungi international office-nya atau student affair-nya dari universitasnya di Jepangnya itu. Untuk ragam program beasiswa, kita sebenarnya ada yang degree, program yang bergelar, dan program tanpa gelar. UBU dan research student untuk yang S2 dan S3. Dan untuk program non gelar, kesempatan kali ini karena UIKISI kebanyakan usia mahasiswa ataupun sudah lulus kuliah, jadi kami untuk kali ini kami akan fokuskan penjelasan ke research studentnya saja. Jadi research student sendiri itu apa? Research student itu adalah mahasiswa peneliti atau non-regular di bawah bimbingan profesor di Jepang yang melakukan penelitian di bidang keahliannya masing-masing. Tujuannya apa? Jadi untuk mempersiapkan teman-teman mahasiswa asing agar punya standar dan kualitas kemampuan penelitian yang baik untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun di S3. Jadi memang kalau di Jepang itu untuk S2, S3-nya itu fokusnya lebih ke penelitian. Persyaratannya itu apa? Yang pertama, teman-teman maksimal umurnya itu 34 tahun ketika keberangkatan. Jadi bukan di pendaftarannya 34, tapi ketika berangkatnya itu masih 34 tahun. Dan juga sudah harus lulus D4, S1 atau S2, IPK-nya minimal 3,2 dan mempunyai sertifikat bahasa asing, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi teman-teman bukan dua-duanya ya, salah satu aja punyanya sertifikat bahasa Inggris atau Jepangnya aja. Dengan minimal skor seperti yang tertera di layar ini. Jadi yang kita ambil hanya yang keluaran misalnya TOEFL, IELTS, dan TOEIC saja. Dan untuk bahasa Jepang itu yang kita terima hanya yang dari LJLPT saja. Jadi untuk sementara untuk NATES, JTES, dan semacam itu kita belum bisa terima. Jadi hanya JLPT saja dengan minimal levelnya N2. Dan untuk universitas yang bisa dipilih untuk research student sendiri itu bisa universitas negeri dan swasta, itu semuanya bisa. Jadi untuk research student ini bagaimana alurnya dari research bisa ke master dan dokter. Jadi pada dasarnya teman-teman itu akan melalui juga masa research student sebelum melanjutkan ke yang master dan jenjang master dan doktoral kalau mau yang S3. Jadi untuk research student sendiri kita ada masa pembelajaran selama maksimal itu 2 tahun, minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun, di mana dalam 2 tahun itu teman-teman harus mengikuti yang namanya ujian masuk universitas agar bisa melanjutkan studinya ke master atau doktoralnya ini. Dan nanti beasiswanya itu akan berlanjut dari yang research student menjadi yang master student atau yang doktoral studentnya ini. Oke. Jadi pada dasar teman-teman mungkin juga ada yang tanya, apakah bisa ada kemungkinan nih tidak melalui masa research student tapi langsung ke master? Bisa,
dengan catatan pertama universitasnya nanti dan yang kedua adalah dari supervisornya nanti. Jadi kalau teman-teman konsultasi, diskusi, dan teman bisa memulai studinya langsasnya, teman-teman akan diminta untuk mengikuti ujian masuk universitasnya terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk biaya yang didapatkan, untuk research student itu diberikan sebesar 143.000 yen dan akan naik 1.000 per jenjangnya. Jadi ke masternya nanti akan naik 1.000 jadi 144.000 yen. Dan untuk doktoralnya itu akan mendapatkan 145.000 yen. Apa saja dokumen persiapannya? Yang pertama, teman-teman harus punya proposalnya dulu. Jadi punya rancangan penelitiannya, research plan-nya dari awal. Kemudian menyiapkan transkrip nilai, ijazah atau surat keterangan lulus yang mungkin belum mendapatkan ijazah. Kemudian ada surat rekomendasi dari universitasnya, abstrak penelitian skripsinya di S1-nya nanti, sertifikat bahasa Inggris atau Jepang, portofolio untuk yang seni atau desain saja, dan untuk yang bekerja juga harus melampirkan surat rekomendasi dari atasan, minimal mungkin sudah bekerja selama 1 tahun, seperti itu. Untuk alurnya, pembukaan research student itu biasanya dibuka sekitar bulan April sampai Mei, yang akan dimulai dengan registrasi online, kemudian seleksi dokumen. Yang kemudian untuk mereka yang sudah lulus seleksi dokumen akan dipanggil untuk mengikuti ujian tulis, dan ujian tulisnya ini yang akan diujikan adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Yang kemudian dilanjutkan dengan ujian wawancara, kemudian akan memasuki seleksi final. Jadi seleksinya beasiswa ini kita bagi jadi 2 tahap, ke primary screening dan secondary screening. Primary-nya ada 3 dari seleksi dokumen, ujian tulis, dan ujian wawancara. Dan secondary screening itu ada dari seleksi finalnya dari Max. Jadi di secondary screening ini teman-teman akan diminta mencari LOE-nya, akan diberikan waktu selama beberapa minggu untuk mencari LOE. Jadi apabila ditanya apakah kita perlu punya LOE dari awal, itu sebenarnya tidak. Teman-teman bisa mencari LOE ketika sudah memasuki tahap secondary screening-nya, seperti itu. Kemudian pengumumannya itu biasanya akan dilakukan di bulan Januari sampai Februari. Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis. Sebentar lagi kafe ini akan kembali lagi bersama kita. Apakah kafe ini sudah kembali lagi di sini? Baik. Baik, untuk teman-teman sekalian yang menyimak pemaparan dari kafe ini dari awal hingga tadi, bisa menanyakan pertanyaan terlebih dahulu begitu ya di Q&A box. Karena apa? Karena pada sesi webinar sore hari ini, teman-teman sekalian bagi yang beruntung akan mendapatkan 1 buah goodie bag menarik dari PT Paragon Technology and Innovation selaku sponsor dari UICC. Jadi jangan kelewatan teman-teman, cukup menanyakan aja, bikin pertanyaan terbaik yang menarik dan breakthrough bisa dibilang ya. Jadi ditunggu teman-teman untuk pertanyaannya sembari kita menunggu kafe ini kembali lagi bergabung bersama kita.
sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang hadir di sini juga, teman-teman juga bisa langsung jangan lupa untuk scan QR code ataupun klik link yang ada di chat yang dikirimkan oleh panitia untuk mengonfirmasi kehadiran teman-teman. Dan nanti di akhir akan di-share juga untuk feedback formnya, yang mana nanti teman-teman bisa isi untuk guna mendapatkan sertifikat dari webinar sore hari ini. Kurang lebih H+14 dari pelaksanaan webinar, teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan melalui email teman-teman. Apakah kafe ini sudah kembali lagi bersama kami? Halo, selamat sore Kak Feni. Baik, karena Kak Feni sedang mempersiapkan PPT-nya kembali, begitu ya teman-teman. Jadi mari kita tunggu dan sembari tunggu, teman-teman sekali lagi saya ingatkan untuk bisa menanyakan pertanyaan teman-teman di Q&A box karena bagi seseorang dengan pertanyaan terbaik begitu ya akan mendapatkan satu buah hadiah menarik dari Paragon Technology and Innovation selaku sponsor WCC. Dan nanti akan dikirimkan langsung ke rumah teman-teman sekalian. Gitu. Halo, selamat sore Kak Feni. Nah, sembari kita menunggu Kak Feni, teman-teman juga bisa scan terlebih dahulu begitu ya, mungkin yang sudah terlanjur tertarik begitu dengan studi di Jepang dan juga dengan beasiswa Max, teman-teman bisa scan QR code yang tertera di layar yakni Opportunity and Benefit at Max. Bisa di-scan atau diklik linknya yang ada di sini, which is Mart 24 beasiswa Max untuk teman-teman cek di virtual booth-nya Embassy of Japan. Kemudian juga selanjutnya teman-teman juga bisa cek selain ada event yang sudah teman-teman hadiri dari siang ataupun sampai sore hari ini, teman-teman juga bisa ikutin upcoming event WCC lainnya seperti Dream Job Secreto Becoming an Outstanding Management Trainee dari Bank Danamon, Tomato Japan Company Information dari Tomato Japan bagi yang tertarik untuk karir di Jepang, kemudian ada Get to Know More About Product Innovation and Development Paragon Corp dari Paragon, dan juga ada scholarship representative program dari Sun English. Dan sekarang kita sudah kembali lagi dengan Kak Feni. Selamat sore Kak Feni. Selamat sore. Ya, apakah suara saya terdengar jelas Kak Feni? Halo? Iya. Oh, kedengaran. Baik, terdengar. Mungkin Oke, maaf. untuk Tadi putus sampai mana ya? putus sampai di penutup Kak Feni, penutup soal oke. tips dan penutup beasiswa Max. Mungkin bisa dimatikan saja kameranya demi kelancaran koneksi, Kak. Boleh, boleh. Berarti udah sampai ke yang penutup. Itu yang bagian tips yang persiapan dokumen kah? Iya, betul. Oke, apa saya perlu ulang lagi menjelaskan? Mungkin bisa tapi dibikin brief begitu saja, Kak. Oke, boleh. Oke, bentar ya. Saya share screen-nya lagi. Mohon maaf, koneksi terputus tadi. Oke. Oke, apa udah kelihatan? Sudah terlihat, Kak.
Dipersilakan. Oke, jadi mau cepat aja. Jadi untuk dokumennya, pertama baca informasi yang tertera, jadi langsung dari source-nya saja, jangan dari pihak kedua, ketika misalnya majalah, website-website lainnya, tapi langsung dari website Kedutaan Besar Jepang. Kemudian dilengkapi dokumennya sesuai dengan instruksi yang diberikan tuh sudah jelas nanti di websitenya sendiri akan tertera dengan jelas apa saja yang harus dilakukan dalam persiapan dokumen ini. Sama dengan perhatian kolom-kolom penting yang ada di penulisan application form. Untuk tips ujian tulis, teman-teman bisa mempelajari langsung dari soal-soal tahun sebelumnya melalui QR code yang ada di sini. Untuk wawancara, bisa mengasah kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepangnya, mengantisipasi pertanyaan dari wawancara, mempertajam motivasi belajar di Jepang, dan memberikan jawaban yang lugas dan tidak memberikan diri sendiri. Kemudian untuk tips secondary screening, untuk bagaimana mencari profesor pembimbing, itu yang pertama bisa diminta kenalkan dengan dari dosen kita. Kalau di Indonesia punya dosen yang punya kenalan dosen Jepang, itu bisa minta dikenalkan. Kalau tidak punya, bisa mencari profilnya langsung dari QR kondisi dari online database researcher ataupun langsung dari universitasnya. Website universitas biasanya menyediakan staf-staf pengajar yang ada di sana. Untuk link lain, kalau misalnya mau cari tentang beasiswa lainnya, tentang EJU, English Degree Course, dan semacam, bisa melalui QR Code yang ada di sini. Yang terakhir, kalau masih ada pertanyaan, bisa mengunjungi langsung ke kantor kedutaan, atau melalui telepon, ataupun melalui email beasiswa yang ada di sini. Terima kasih. Kembali ke Pak Fawaz. Baik, terima kasih banyak Kak Feni atas pemaparannya. Mungkin bisa di off. Oh, oke, udah di off share screen. Iya. Nah, terima kasih atas materi yang disampaikan sekali lagi. Jadi despite of kendala teknis begitu ya, bahasannya sendiri sangat amat menyeluruh gitu. Mengenai gambaran studi di Jepang sendiri bagaimana, kemudian persentase mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang begitu ya, termasuk dalam 5 besar dari negara-negara yang ada di dunia begitu, dan juga bagaimana beasiswa Max ini atau Monbuka Gakusho, correct me if I'm wrong, dalam menyediakan dananya bagi calon awardee-nya. Harapannya Iya. semoga membantu teman-teman yang ada di sini agar bisa lebih siap lagi untuk mempersiapkan kebutuhan pasca kampusnya. Nah, namun bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan yang masih kurang jelas atau ingin bertanya lebih lanjut, dipersilakan untuk bertanya melalui Q&A box ya teman-teman. Jangan sampai salah ke kolom chat, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bacakan hanya pertanyaan yang masuk ke dalam Q&A box. Nah, untuk penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari PT Parekraf Technology and Innovation selaku sponsor UIGC. Jadi silakan teman-teman bagi yang ingin menanyakan. Dan sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya juga, kita akan melihat-lihat dulu nih dari pertanyaan yang ada. Baik, izin membacakan pertanyaan Kak dari Taufik Asaragih. Pertanyaannya, dia bertanya apakah kita dapat apply beasiswanya melalui kedua jalur yang disediakan atau kedutaan dan universitas begitu, atau hanya salah satunya aja. Kemudian, apakah ada kuota tertentu berdasarkan negara atau universitasnya Kak gitu. Mungkin untuk memperbesar peluang kita untuk lolos. Terima kasih. Oke, jadi boleh saya jawab? Silakan. Oke, jadi sebenarnya boleh mengikuti beasiswa, tapi tidak secara bersamaan. Jadi satu-satu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya ingin coba, mungkin bisa untuk yang embassy kan akan dibuka bulan April ini. Jadi kiranya bisa coba dulu yang embassy, kemudian kalau misalnya tidak berhasil lolos ke embassy, baru mengikuti yang U2U ini. Jadi kalau bersamaan itu mungkin tidak diizinkan, tapi kalau secara bergantian itu boleh. Untuk kuota itu tentunya pasti ada. Jadi untuk yang program research student sendiri, kuota untuk yang dari Indonesia itu kurang lebih sekitar 30 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawabannya Kak Feni. Dan mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Feni bisa mencoba untuk menyalakan kamera terlebih dahulu apakah koneksinya sudah baik, supaya teman-teman di sini juga bisa
lebih interaktif begitu. Oke, bisa kita coba ya. Oke. Baik, nanti mungkin kalau misal Kak Feni menjawab pertanyaan Iya. putus-putus, nanti akan saya langsung potong begitu. Dan mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ada pertanyaan dari Dean Prasna begitu. Dia mau nanya seputar Max. Pertanyaannya, apakah ada syarat khusus untuk mendapatkan beasiswa Max ini? Kemudian apakah ada batasan umur tertentu begitu ya? Dan kalaupun misal dapat beasiswa ini, apakah boleh disambi dengan kerja begitu? Karena mungkin kalau beasiswa lain seperti LPDP kan juga tidak boleh begitu. Dan apa betul kalau jika memang sudah lulus dari UNIF di Jepang dengan beasiswa Max ini, ketika lulus berpeluang besar untuk diterima di perusahaan Jepang di sana? Sekian dan terima kasih. Oke, jadi kalau persyaratan tentu pasti ada ya, kalau biasa nama beasiswa pasti ada persyaratannya. Dan tadi mungkin saya udah menjelaskan, jadi yang pertama persyaratan umurnya maksimalnya 34 tahun ketika berangkat. Kemudian sudah lulus S1, D4 ataupun S2 kalau mau S3 ataupun pasti akan lulus di tahun itu. Paling tidak sudah selesai sidang skripsi dan udah punya IPK akhirnya, walaupun mungkin ijazahnya belum keluar. Jadi ijazahnya mungkin bisa diganti dengan surat keterangan lulusnya. Kemudian untuk part-time itu boleh, tapi harus dengan catatan kerja sambilannya itu mengikuti peraturan yang di Jepang. Misalnya per minggunya tidak lebih dari 28 jam dan hanya di sektor-sektor tertentu. Seperti kalau sektor entertainment itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi mungkin bisanya di yang fast food, restoran dan semacamnya. Jadi mungkin kerja sambilan di Jepang juga nggak semuanya itu boleh untuk mahasiswa asing. Jadi lebih amannya, lebih baik ambil kerja sambilan yang di publish oleh universitasnya. Mereka biasa ada kerja sama, ada di website mahasiswa, itu biasanya ada list part-time yang bisa dilakukan oleh mahasiswa mereka, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Feni atas jawabannya. Semoga menjawab ya bagi Kak Dean. Dan untuk bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan lain begitu ya, silakan ditanyakan melalui kolom Q&A box. Jangan ditanyakan lewat chat karena saya akan membacakan hanya yang ada di Q&A box. Dan sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafli Maulana nih. Dia bertanya, beberapa kenalan saya alurnya diterima terlebih dahulu oleh supervisor dari Jepang. Apakah berarti itu you to you? Dan apakah sama untuk jumlah akomodasi yang diterima? Dan apa bedanya selain alurnya yang berbeda? Terima kasih. Oke. Mungkin ada dua ya, karena untuk yang jalur embassy pun kadang-kadang ada yang sudah dapat LOE-nya duluan. Tapi sebenarnya kalau lewat jalur embassy itu, walaupun kalian udah dapat LOE-nya duluan, akan diminta untuk meminta ulang lagi. Karena kita punya format LOE yang dari Max. Jadi walaupun sudah punya, akan diminta ulang lagi. Dan juga untuk U2U benar, biasanya mereka akan kalau U2U itu kebanyakan kalian akan diminta untuk ujian masuk universitasnya dulu. Jadi secara tidak langsung sudah jadi calon mahasiswanya, baru bisa mendapatkan kalau misalnya lolos, baru bisa mendapatkan ya semua fasilitas yang diberikan oleh beasiswa Max-nya U2U ini. Dan kurang lebih sama sih yang didapatkan mau yang embassy ataupun yang dari universitas ini. Cuman jalurnya aja yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Feni. Semoga menjawab ya bagi Kak Raffi Maulana. Dan kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Isra Livera nih. Dia bertanya untuk sertifikat bahasa Jepang sendiri, apakah ada level minimalnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada denda yang dikenakan kepada kita jika sebagai awardee beasiswa Max begitu ya, di tengah-tengah itu kita terpaksa berhenti melanjutkan pendidikan begitu. Oke. Terima kasih tuh pertanyaannya. Kalau untuk sertifikat bahasa Jepang itu minimalnya N2. Dan apakah ada denda? Itu ada, bisa sepenuhnya atau bisa parsial, tapi sebenarnya mungkin sebelum mungkin dikenakan denda dan semacamnya, dari Max-nya sendiri akan terlebih dahulu
mencari tahu apa problem yang dihadapi oleh penerima Max-nya ini. Jadi nggak langsung akan diputuskan ataupun diberikan denda, tapi mereka akan mungkin ngomong dulu atau konsultasi dulu atau diskusi dulu dengan teman-teman yang mungkin ada permasalahan dan semacamnya. Jadi kalau memang ada masalah itu lebih baik jangan diam saja, tapi konsultasikan ke universitas nomor 1 karena mereka yang akan menjadi penjamin teman-teman selama di Jepang. Dan nanti kalau memang ada masalah yang susah untuk diselesaikan dari universitas yang akan bantu teman-teman konsultasi lagi ke Max-nya nanti. Jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Feni. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang mana ada dari 2 orang begitu ya. Saya coba sum up karena pertanyaannya mirip-mirip begitu. Yang pertama dari Kak Bita Pitaloka, bertanya untuk research plan ini sendiri apakah ada ketentuan temanya atau bolehkah research plan sesuai minat sendiri, dan dari Kak Aliyah begitu. Apakah ada peluang untuk associate of degree dari beasiswa Max sendiri dan studi di Jepang ini? Jadi kalau untuk tema itu bebas saja, khusus untuk yang research student itu temanya dibebaskan dan tidak ada batasan untuk jurusan ataupun yang tema yang boleh diambil. Jadi memang sesuai minat dan mungkin sesuai dengan pembelajaran teman-teman dulunya di S1-nya atau di S2-nya. Jadi kalau bisa itu masih yang linear. Kalau untuk yang associate degree maksudnya dari Indonesianya gelarnya associate degree atau di Jepangnya itu nanti dapat gelarnya associate degree ini ya? Kalau misal di Indonesia seperti apa, kalau misal di Jepang seperti apa, Kak? Kalau associate degree mungkin belum seperti D4 mungkin ya, tapi sebenarnya D3 juga kita sebutnya associate degree kan ya. Seperti kalau misalnya teman-teman itu ambil yang kosen, itu kan gelarnya juga semua dapatnya associate degree. Tapi itu kan karena D3, itu nggak bisa lanjut langsung ke S2, tapi harus melalui S1 dulu, seperti itu. Kalau di Jepangnya, untuk yang research student itu memang hanya ada gelar untuk yang S2 masternya dengan doktoralnya aja. Seperti itu. Baik, semoga menjawab ya bagi Kak Bita dan Kak Aliyah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Shania. Halo Kak Feni, izin bertanya. Apabila kita ingin mengambil master degree, harus melalui tahapan research student terlebih dahulu ya? Dan nantinya jika sudah melalui research, apakah kita akan mendapatkan perkuliahan dengan dosennya tersebut? Terima kasih. Oke, mungkin tadi udah saya jelaskan juga sih ya. Pertama, teman-teman sebenarnya bisa mengambil master langsung tapi tanpa melalui masa research student. Walaupun dalam pencarian beasiswa harus mengambil beasiswa yang program research student ini. Tapi ketika teman-teman mencari OE dan konsultasi dengan sudah dapat profesornya, bisa konsultasi dengan profesornya itu dan universitasnya. Jadi kalau mereka mengizinkan teman-teman langsung mengikuti yang master degree saja itu bisa. Jadi selama dapat persetujuan dari kedua pihak itu bisa. Cuman dengan catatan biasanya mereka akan meminta teman-teman untuk mengikuti ujian masuk universitasnya terlebih dahulu. Nanti kalau lolos, dari universitasnya langsung yang akan menyampaikan ke Max di Jepang bahwa teman-teman akan mengubah masa studinya dari research student menjadi master. Itu bisa. Oke, kalau untuk perkuliahan di research student sendiri sebenarnya kalau teman-teman belum mulai kuliah ya, jadi belum ada SKS-nya, masih mahasiswa non reguler. Tapi kalau misal mau mencoba perkuliahan di Jepang seperti apa itu boleh masuk ke kelasnya langsung. Jadi biasanya bisa izin ke dosen yang mengajar untuk izin mendengar, mengikuti seperti apa sih perkuliahannya itu biasanya boleh. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita lanjut lagi begitu ya, Kak Feni, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Satria begitu. Dia bertanya seputar LOE. Pada saat mencari LOE, terkadang ada calon supervisor atau profesor yang kurang responsif untuk membalas email dari calon mahasiswa gitu, sehingga LOE belum sempat didapatkan hingga batas waktu pengiriman LOE. Apakah kita bisa mengontak calon supervisor atau profesor yang dituju untuk mendapatkan LOE jauh sebelum masa pendaftaran untuk beasiswa Max? Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau mau kontak langsung sebenarnya boleh aja. Tapi biasanya kalau diusahakan jangan mengkontak langsung ke profesornya, tapi harus melalui universitasnya. Karena biasanya
peraturan di Jepang sendiri, kalau teman-teman mengkontak langsung pribadi ke profesor, profesor nggak akan balas karena mereka ada peraturan tidak boleh membalas kalau tidak melalui direferkan oleh universitas. Jadi kalau prosedur benarnya itu dari universitas, minta universitas untuk yang mengenalkan, itu boleh. Hanya saja walaupun teman-teman udah dapat LOE-nya duluan, nanti ketika mengikuti secondary screening, teman-teman akan diminta mengulang, minta lagi LOE-nya. Karena kita ada formatnya Max sendiri. Hanya saja mungkin nilai plusnya karena teman-teman udah pernah kontak dan udah pasti mendapatkan LOE dari profesor itu, prosesnya akan lebih gampang. Itu aja sih sebenarnya. Baik, terima kasih atas penjelasan alurnya begitu dari Kak Jenny. Kak Feni, maaf. Mungkin kita akan lanjut ke dua pertanyaan gabungan ini Kak. Dari anonim, yang pertama, apakah tunjangan keluarga itu disediakan? Dan yang kedua, apakah ada larangan untuk tidak boleh menerima beasiswa lain di saat yang bersamaan? Dan apa yang harus dilakukan bila kita tidak bisa lulus tepat waktu saat beasiswa Max ini? Jadi kayak harus tambah semester gitu. Oke, jadi yang pertama, Max itu tidak menyediakan tunjangan keluarga. Jadi kalau memang mau bawa keluarga, teman-teman bisa menggunakan tunjangan hidup yang diberikan oleh Max-nya itu, yang sebesar 193.000 yen itu. Jadi pengeluaran itu pribadi. Kemudian, kalau untuk ada nggak larangan selama proses masih seleksi beasiswa itu boleh, tapi kalau sudah menjadi penerima beasiswa Max, udah mendapatkan beasiswa Max itu tidak boleh mengambil beasiswa lainnya. Itu ada di peraturannya. Jadi kalau ketahuan bisa jadi diputuskan di beasiswanya itu. Kemudian untuk yang apakah kalau tidak bisa lulus, jadi pada dasarnya Max itu udah kasih beasiswa sesuai dengan masanya sendiri. Jadi kalau misalnya ambil master ya 2 tahun. Jadi kalau ambil master ya 2 tahun. Dan kalau memang lebih dari 2 tahun ya sisanya itu teman-teman harus bayar sendiri seperti itu. Tapi ya usahakan bisa lah ya dalam 2 tahun itu kemungkinan akan perpanjang itu sangat kecil sih karena memang dia cuma mintanya biasanya kalau udah mencukupi SKS untuk kelulusan dan research-nya itu sudah selesai tulis tesisnya itu biasanya bisa lulus. Jadi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir akan gagal atau gagal selesai tepat waktu itu biasanya jarang sekali sih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Feni. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir begitu ya. Setelah ini dari Kak Sri Winarsih. Dia bertanya untuk Max ini sendiri apakah ada batasan umur untuk minimal atau maksimalnya begitu. Terima kasih. Untuk yang program research student maksimalnya 34 tahun. Kayaknya saya udah ulang 3 kali ya. 34 tahun ketika berangkat. Jadi bukan 3 tahun ketika pendaftaran, tapi ketika berangkatnya itu maksimal 34 tahun. Jadi setelah melewati 1 April itu masih 34 itu boleh mendaftar. Terima kasih. Berarti kalau misal 33 tahun 364 hari, itu berarti masih bisa ya kan? Maksudnya ketika dia berangkat, besoknya baru ulang tahun menginjak umur 34 begitu. Selama masih 34, jadi maksimal 34. Kalau 35 udah nggak bisa, tapi kalau berangkatnya masih 34 tuh nggak masalah. Oh baik, jadi 364 hari begitu ya kayak kiranya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Feni atas jawabannya. Dan dengan pertanyaan terakhir dari Kak Sri Winarsi tadi menandakan bahwa sesi Q&A telah berakhir. Dan sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, saya ingin mengumumkan bahwa satu orang yang beruntung yang mendapatkan hadiah menarik dari PT Paragon Technology Innovation adalah Kak siapa nih kira-kira? Ternyata adalah Kak Taufik Asaragih. Nah, buat Kak Taufik, selamat. Bisa langsung mengirimkan nama, alamat, dan nomor HP kepada panelis yang ada di Zoom webinar ini ya. Dan terima kasih banyak kepada Kak Feni atas materi dan pemaparan informasi yang sangat bermanfaat serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di sini. Saya yakin teman-teman di sini sudah dapat banyak banget informasi dan inspirasi dari pemaparan di sore hari ini. Dan untuk Kak Feni sendiri, mungkin sebelum kami persilakan untuk meninggalkan Zoom webinar ini,
bisa untuk menyampaikan sepatah dua patah kata terakhir untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, mungkin memang kalau ada teman-teman yang berniat atau ingin banget atau mungkin sekedar pengen ke Jepang dan salah satu caranya melalui studi ke Jepang ini dicoba aja maupun misalnya karena beasiswanya bisa teman-teman coba berulang-ulang selama masih memenuhi persyaratan terutama persyaratan umur. Jadi walaupun gagal kali ini, coba lagi tahun depan dan coba-coba terus. Jangan menyerah, semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Feni sekali lagi ya, dan Iya, sama. bisa dipersilakan untuk meninggalkan Zoom webinar ini. Dan untuk Iya, teman-teman yang terima kasih. sama-sama. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, jangan beranjak dulu karena saya ingin kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk mengkonfirmasi kehadirannya melalui QR Code yang ada di layar teman-teman sekarang. Dan juga teman-teman bisa memberikan feedback dari sesi webinar sore hari ini yang dapat diisi guna mendapatkan sertifikat teman-teman. Jadi untuk mendapatkan sertifikat teman-teman bisa isi feedback form yang ada melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mendaftar dan mengikuti event-event UICC lainnya melalui uicc.careerlab.co/event karena teman-teman sekalian berkesempatan untuk mendaftar ke lebih dari 100 perusahaan, mengenal lebih dalam berbagai perusahaan, dan tentunya mendapatkan beragam pelatihan dan webinar gratis. Dan setelah teman-teman mengisi konfirmasi kehadiran dan juga feedback form, teman-teman juga bisa pantau terus info-info seputar karir, workshop karir, dan acara menarik lainnya dengan memfollow LinkedIn dan Instagram UICC Expo dan Karir Lab. Dan barangkali buat teman-teman di sini yang ingin mendapatkan beragam informasi mulai dari lowongan kerja, company talk, hingga resume atau CV workshop, bisa bergabung dengan komunitas UICC Maret 2024 melalui link yang tertera di layar ini. Dan terakhir, sebelum kami mengucapkan selamat tinggal, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor UICC Expo Maret 2024, yakni Bank Danamon, PT Pertamina International Shipping, PT Paragon Technology and Innovation, PT Facilitating Indonesia atau Uniqlo, dan tak lupa juga official media partner kami ada matamata.com, Hops Media Digital, Radio Solapos, Koran Solapos, Obsession News, Beritabaik.id, USA.id, Berhak Foundation, Voi.id, Jurnaba, Pasmana.com, Teens Ediok, NCPD ID, Lalana, Andalas FM, dan PR FM. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti webinar sore ini sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat berguna bagi perencanaan studi lanjut teman-teman sekalian. Saya Fawas, selaku moderator dari webinar sore hari ini, izin pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UICC Expo Maret 2024, Elevate Your Career Beyond Limits. Ayah, Si Ade udah tidur belum?